Perintah Allah yakin, pasti Allah bantu Allah SWT ini kalau iman yang betul. Dan takut tinggalkan anak 13 tahun, apalagi 4 hari, apalagi 4 bulan. Allah marasat, hei kata manusia kita, Allah bersama kita, Allah bersama saya. Dah ini yakin ya pada mayatullah bersama Allah. Kenapa besok? Gimana anak istri? Gimana ini? Seolah-olah dia yang beri makan anak istri, seolah dia yang menjaga istri, seolah dia semua. Maka ketika keluar jalan Allah SWT, tak ada dia, selesai juga, lewat juga, sempurna juga. Menjadi iman. Hayya 'alal falah. نحمده ونصلي على رسول الكريم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون. وقال تعالى: إن للمتقين مفازا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله، atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selayaknya lah, sepatutnya lah bagi kita hari-hari membicarakan tentang kehebatan Allah, keagungan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Dia Al-Khaliq wa wal khaliq, dialah Allah yang Maha Pencipta. Allah. Wa ma siwallah makhluk, adapun selain daripada Allah adalah makhluk. Yang menciptakan seluruh alam ini Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun kalau ditanya man khalaqahunna la yaqulunna Allah. Orang musyrik, orang kafir tanya siapa menciptakan langit dan bumi? Allah. Pasti dia Allah. Karena tidak ada satu pun selain Allah yang bisa menciptakan langit dan bumi. Sehebat manapun makhluk itu tak bisa. Sifat Al-Khaliq hanya milik Allah. Allah kuasa mencipta dari tiada menjadi ada dan mentiadakan yang ada hingga tiada. Dan makhluk tak bisa menciptakan dari tiada menjadi ada. Yang ada ini dirubah bentuk yang lain. Tak kuasa. Allah terangkan bahawa penciptaan, hakikat penciptaan itu Allah yang pencipta, dan selain Allah mencipta tak bisa, bahkan lemah. Allah berfirman: Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lah. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. Wahai manusia, dibuat perumpamaan, permisalan, dengarkan kamulah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lah. Sesungguhnya orang-orang meminta kepada Allah, beribadah bersanding pada selain Allah, la yakhluqu dhubaban wa law istama'u lah,
pasti sampai kapanpun mereka tidak akan sanggup menciptakan seekor lalat pun. Walau istama'ulah, walaupun semua mereka bergabung, tempat sesembahan, ada menyembah jin, laut, matahari, semua selain daripada Allah, sekalipun mereka bergabung semuanya sembah ini untuk menciptakan seekor lalat pun Allah kan takkan sanggup. La ilaha illallah. Kan al-khaliq Allah. Allah. Saya nyamuk, lalat, masalah benda kecil. Tapi kan Allah Maha Pencipta dan Dia mengetahui sifat daripada makhluk lemah, tak bisa mencipta. Allah terangkan. Saking lemahnya lagi Allah terangkan, wa iyaslubhumudz dzubabu syai'a la yastanqidhuhu min. Kalaulah lalat ini merampas sedikit saja, mengambil saja, niscaya mereka takkan sanggup mengambilnya lagi. Apa yang dirampas lalat, kejar lalat, tangkap, ambil lagi, tidak bisa. Du'afat talib wal matlub. Betul, sungguh lemahlah yang menuntut, meminta kuasa Allah, dan tempat meminta mereka itu, tempat yang dituntut, tempat yang diminta itu semua selain pada Allah lemah. Itulah makhluk lemah Allah ciptakan, memang lemah. Allahu Akbar. Saking lemahnya mereka, Allah Subhanahu Wa Taala tak berdaya, berhajat kepada Allah, bergantung kepada Allah. Allah yang ciptakan matahari, Allah mengetahui kekuatan matahari, kemampuan matahari. Tapi manusia tak beriman menganggap dia itu hebat, beri manfaat yang banyak. Allah ciptakan matahari, yang berikan sifat kepada matahari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman memandang bahawa matahari ini hebat, besar, berikan manfaat. Kalau tanpa izin Allah tak bisa berikan manfaat. Allah yang menciptakan matahari. Allah tak ada satu makhluk pun yang bisa menciptakan matahari, memberikan sifat kepada matahari, dan bisa merubah-rubah matahari, tak bisa. Apalagi memerintahkan matahari. Tapi Allah kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ulang-ulang kita bicara kehebatan Allah, kebesaran Allah, supaya duduk iman dalam diri kita, yakin yang betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali hendak Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim Allah perintahkan datang kepada Raja Namrud. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana ahyi wa umiit قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah perintahkan Nabi Adam dakwah Namrud laknatullah alaih. Allah Tuhanku, Allah pencipta, ciptakan matahari, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka kata Raja Namrud, qala ana ahyi wa umiit, aku bisa menghidupkan, matikan. Saat dua orang dipanggil, satu dibunuh, satu lepaskan. Menurutnya begitu. Tak mempan ditashkil daripada Ibrahim. Nabi Ibrahim sampaikan, Inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah Tuhanku mendatangkan matahari, mengeluarkan matahari dari timur. Sekarang coba datangkan dari barat. Baru bingung dia. Ngaku-ngaku Tuhan. Mana bisa, mana dia mengerti atau bisa mengendalikan matahari, lagi berikan manfaat matahari, tak bisa. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Inna Allah Subhanahu Wa Taala. Gambaran manusia, Allahu Akbar, yang memberikan manfaat kepada dia, seolah-olah bergantung, menganggap Tuhan. Padahal Allahus Samad, Allah tempat bergantung pada seluruh makhluk. Alangkah sombong dan binasalah orang-orang yang sombong, tak mau beriman kepada Allah, bahkan mengaku Tuhan lagi. Allahu Akbar. Dilaknat Allah. Fir'aun laknatullah alaih, sombong. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Berangkat tashkil dakwah Fir'aun laknatullah alaih. Sesungguhnya dia telah melampaui batas, durhaka.
Allah menganggap dirinya Tuhan. Iblis sendiri laknatullah alaih yang kerok penyesatan seluruh manusia, tak berani dia mengaku dirinya Tuhan. Dia akui Allah Tuhan. Tak akui kepada, tapi Fir'aun laknatul mengaku kepada Tuhan. Allah Akbar. Maka ketika tenggelamkan baru dia sadar, baru tobat dia, baru tahu dari dekat kematian. Ini tamsilan kepada kita untuk Allah SWT. Ananiah dalam diri kita hilangkan. Aku bisa, kau enggak kena aku. Oh, itu kan aku yang nyepelahkan dia. Kan aku yang mengirim, aku yang menafkahi dia. Kan aku yang bantu dia. Allah. Kita ini makhluk. Masih kita katakan ham sare makhluk kuch bhi nahi hai katanya. Kita ini makhluk tak ada apa-apa. Ham kamzur wali hai katanya. Kita ini orang lemah, makhluk lemah. Allah takat bala hai katanya. Allah yang Maha Kuat. Allah Maha Kuasa. Hadir kepada Allah SWT. Kebesaran Allah, keagungan Allah tempat di hati kita. Yakin seluruh anbiya alaihissalam Allah hantar perkara ini. Bagaimana manusia ini tunduk kepada Allah. Di hati mereka ada kehebatan Allah, kebesaran Allah, yakin kepada Allah, dan keluar yakin makhluk dalam hati. Inilah seluruh para nabi-nabi mengusahakan bagaimana di hati manusia ada iman, ada kehebatan Allah, kebesaran Allah, yakin pun kepada Allah SWT. Nabi-nabi pun Allah tarbiyah ke Allah SWT supaya masuk iman. Allah Akbar. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa, qala ya 'asaya tawakkau 'alayha wa hushu biha 'ala ghanami waliya fiha marib ukhra. Allah ingin tanggalkan keyakinan Nabi Musa kepada makhluk, kepada tongkat, kepada pengalamannya. Allah tanya, apa yang di tangan kanan wahai Musa? Qala hiya 'asaya. Jawabnya, ini tongkatku, aku bisa bersandar padanya. Jangan daunan untuk makan kambingku. Waliya fiha marib ukhra, dan ada faedah. Dia terangkan manfaat. Yakin dengan benda, yakin dengan makhluk, yakin dengan tongkat, yakin dengan pengalaman dia. Allah ingin tanggalkan yakin pada tongkat. Allah ingin masukkan yakin kepada Allah. Alqiha ya Musa, lemparkan wahai Musa. Lalu tiba-tiba berubah jadi ular yang besar, menakutkan, hilang semua apa itu, keyakinan tadi kepada tongkat. Sekarang Allah robah. Tadi merasa nyaman, manfaat dengan tongkat, sekarang robah jadi menakutkan, jadi ular. Lari Nabi Musa AS. Kenapa? Hatinya yakin, pengalaman, yakin musyahadah. Ular ini mematikan, berbisa, membunuh, takut, lari Nabi Musa. Dikejar ular oleh Allah SWT. Allah susahkan Nabi. Duduk iman ini, yakini kepada Allah SWT. Seperti kita keluar 40 hari 4 bulan, sengaja disusahkan, sengaja ditempahin. Masya Allah, kurang tapakut, kurang makan, segalanya ditinggalkan lagi, serba kurang, dipaksakan supaya keluar yakin ketergantungan terhadap makhluk itu, supaya tergantung kepada Allah. Ya Allah, kalau sudah mulai habis tapakut, tak lagi di rumah, tawajud bukan main. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini dikendaki ini, bergantung kepada Allah. Allah bersakit di negeri orang, tak kena orang. Ya Allah, ya Allah, apalagi yang ditinggal lagi. Ya Allah, ya Allah. Ini dikendaki Allah itu. Bermanja-manja kepada Allah, merayu Allah, dekat kepada Allah, menangis kepada Allah. Ini Allah senang ini. Bagaimana di hati kita ini takluk kepada Allah SWT. Nabi-nabi Allah susahkan. Sengaja untuk Allah SWT belajar iman susah. Tapi buahnya manis. Kalau sudah masuk, Masya Allah, ada ma'iyatullah dan ada nusratullah di balik. Nabi Ibrahim juga untuk Allah disusahkan oleh Allah SWT. Tanda sayang Allah supaya masuk iman dalam hati. Yakin. Diperintahkan jalan jauh buat dakwah, tinggalkan anak istri 13 tahun demi dakwah. Capek-capek, ajab, capek, letih, habis-habisan. Allah perintahkan supaya buat pengorbanan, supaya duduk imanin hakikat iman, supaya wujud dalam diri.
tinggalkan anak dan istri 13 tahun, biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, ditinggalkan satu lembah, tak ada kehidupan, tak ada tanaman, Masya Allah, tapi kena perintah Allah, yakin pasti Allah bantu. Allah SWT ini kalau iman yang betul, tak takut tinggalkan anak 13 tahun, apalagi 40 hari, apalagi 4 bulan. Allah hamara sathai, kata manusia kita, Allah bersama kita, Allah bersama saya. Da'i ini yakin ya pada mayatullah bersama Allah. Kenapa besok? Gimana anak istri? Gimana ini? Seolah-olah dia yang beri makan anak, seolah dia yang menjaga istri, seolah-olah dia semua. Allah, maka ketika keluar dari Allah SWT, tak ada dia, selesai juga, lewat juga, sempurna juga. Belajar iman. Kalau tidak, masa kau tidak belajar, meninggalkan belajar usaha iman, takut gimana sekolah anak, gimana ketakutan terhadap makhluk, menanggalkan 4 bulan yang kaki, 40 hari yang kaki keluar, Masya Allah, belajar tanggal ketergantungan terhadap makhluk. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mayatullah nusratullah kepada orang beriman. Allah Akbar. Allah telah selamatkan Nabi dan orang-orang yang beriman, dan Allah binasakan orang yang menentang para Nabi yang tak beriman, yang kafir. Sunnatullah, Nabi buat dakwah, terbentuk iman dan yakin, orang dapat hidayah. Orang menentang, Allah binasakan. Orang tak beriman, orang yang mendustakan, Allah binasakan. Berapa banyak kaum-kaum yang terdahulu Allah telah binasakan, tak beriman kepada Allah, tak yakin kepada Allah. Allah Akbar. Hadirin mereka Allah SWT, iman perkara sangat penting, sangat penting untuk Allah SWT. Kehidupan kita dunia sebentar, modal Allah beri sebentar hidup di dunia, 80, 70 tahun diberi modal sebentar. Akhirat selama-lamanya gunakan waktu yang sebentar ini meraih surga selama-lamanya, ridho Allah selama-lamanya. Allah Akbar. Allah SWT firmankan, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia pasti dalam keadaan merugi. Allah bersumpah demi masa, demi waktu, diberi modal waktu, tidak digunakan. Allah menyesal, sesungguhnya manusia pasti dalam keadaan merugi. Buat amal pun masih menyesal, sedikit, tak banyak, dia enggak 4 bulan tiap tahun, enggak 4 bulan tiap tahun, enggak setahun. Kalau digambarkan di akhir nanti, wah, kenapa aku dah berangkat jauh dulu, kenapa aku tak berangkat, menyesal, kenapa aku tak mau buat usaha agama, kenapa aku tak mau habis-habisan untuk agama. Telah Allah nampakkan ajrun ghairu mamnun, pahala yang tak putus-putus, pahala yang besar. Allah Akbar. Sesungguhnya manusia pasti dalam keadaan merugi. Kita inilah merugi. Allah Akbar. Sehingga Allah SWT dalam hadis pun Rasulullah ceritakan bahawa punya laysa yatahassaru ahlul jannati ala syai'in illa sa'atin madat lam yazkur Allah azza wa jalla fiha. Tidaklah menyesal di surga sedikit pun atas sesuatu, kecuali ada masa ketika mereka dia luput mengingat Allah SWT. Luput mengingat, sedikit saja mengingat, luput, menyesal mereka. Allah Akbar. Perbandingannya sudah beda, nikmatnya pun sudah beda, ganjarannya pun sudah beda. Allah menyesal di surga. Sesungguhnya manusia pasti dalam keadaan merugi, pasti. Tauhid lam juga, tauhid. Pasti manusia dalam keadaan merugi. Allah. Bersumpah Allah demi waktu, ada waktu duha wa duha, demi waktu duha, wal fatih demi waktu fajar, wal lail demi waktu malam, wal nahar demi waktu siang. Berulang-ulang Allah bersumpah perkara waktu, demi waktu siang, demi waktu malam, demi waktu subuh, demi waktu duha, demi demi masa atau demi waktu asar. Berulang-ulang menandakan penting sekali hamba Allah SWT, penting sekali.
Kita dengar telah berlalu orang terdahulu bagaimana nasib Nabi Nuh AS dan pengikut selamat. Habis mereka berlalu di kabut tinggal cerita, dan mereka menikmati istirahat dalam keadaan tenang, ridha Allah, beriman, mati membawa iman, mati dalam keridhaan Allah SWT. Berlalu sudah dengan Allah SWT. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain. Kita dengar juga kisah Nabi Ibrahim, Nabi Isa AS, Nabi Muhammad SAW. Berlalu sudah ribuan tahun sudah berlalu semua Allah SWT. Sukses di hadapan mereka Allah SWT. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Modal yang sebentar mereka gunakan Allah habis-habisan untuk agama, hingga Allah pun ridho kepada mereka. Mereka masih di dunia, belum sampai di akhirat, tetapi telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memang tersayang kepada umat ini. Diberikan sesuatu amalan untuk meninggikan derajat umat ini. Allah SWT sayang kepada umat ini supaya manusia ini Allah ampunkan, Allah jadikan raja-raja di surga. Allah. Kelebihan umat ini pun Allah terangkan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah sebagai umat Allah. Dulu mukhatabannya kepada para sahabat, Umar radhiyallahu mengatakan, yang 50-nya gelar ini akan dapat kepada juga orang yang membuat seperti mereka buat. Ya, ini orang yang Allah berikan gelar khairul ummah itu sahabat, dan termasuk orang yang telah buat usaha itu juga Allah berikan gelar. Beruntung Allah SWT kerjaman umat yang dicemburui umat terdahulu. Allah, umurnya pendek-pendek, ilmu tak banyak, tapi kerjanya dasar, kerja Nabi dibuat oleh Allah SWT. Kelebihan umat ini, dulu umat para Nabi-Nabi dahulu, mereka tidak dibebankan, diwajibkan sebagaimana Nabi, tetapi umat akhir zaman ini, Masya Allah, kelebihan mereka meniru-niru Nabi mereka. Mereka buat kerja Nabi mereka, mereka mengamalkan sunnah Nabi mereka. Allah, kehebatan umat ini. Ada risau Nabi dalam diri mereka, ada kerja Nabi dalam kehidupan mereka. Hadirin mereka Allah SWT. Maka beruntunglah kita ini yang banyak bersyukur kepada Allah SWT diberikan nikmat ini. Allah perkenalkan kita dakwah, dipilih dalam dakwah. Allah Akbar. Kalau Allah nampakkan ganjaran sekarang ini, Masya Allah, mungkin semua orang keluar daerah yang tinggal di kampung berangkat semua. Masya Allah, berangkat semua. Allah, ini perkara iman. Yang tak nampak, gaib. Janji Allah pasti, ajrun azim. Pahala yang agung, yang besar, derajat yang agung. Allah Akbar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn dzalika al-fawz al-'azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyir mu'minin. Allah tawarkan, maukah kalian aku tunjuk satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Azab yang pedih, ulama tafsirkan bahawa di dunia ini kalau tidak Allah beri hidayah untuk mentaati perintah Allah SWT, masa azab. Allah berikan untuk hidayah mentaati perintah Allah, tapi di akhirat azab betul azab.
tunjikum min adzabin alim, yang perniagaan itu akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat. Tu'minuna billahi wa rasulih, kamu harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Berjihad jalan Allah dan harta dari kamu, demikian lebih baik jika kamu mengetahui. Allahu Akbar. Modal kita sedikit, Allah sebenarnya berikan modal kepada kita. Waktu kita Allah yang berikan, harta Allah yang berikan, kesehatan Allah yang berikan. Cuma kasih pakai aja, balikkan lagi saja lah. Itu tidak juga pandai-pandai balikkan lagi. Allah, tidak susah juga lah. Orang beriman paham semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Allah. Allah telah beli semua yang janjikan dengan surga. Allah, harta dan diri Allah telah beli dengan surga janji. Dan Allah Subhanahu wa taala janji Allah itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janji. Kapan datang yakin perkara ini kepada kita? Allahu Akbar. Orang hari-hari buat dakwah selalu keluar jalan Allah Subhanahu wa taala hingga memastikan yakin pada janji Allah, iman yang mantap. 4 bulan, 40 hari keluar Allah hingga mati membawa iman. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara iman, perkara agama yang kita harus usahakan. Maka Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yakin bahawa kejayaan dan sunnah Nabi ini, kalau kita betul yakin, kita harus buat. Jangan ada keraguan. Wala yartab, jangan ragu. Liyastaqinal ladzina utul kitab. Liyastaqinal ladzina amanu. Liyastaqinal ladzina utul kitab wal ladzina amanu. Jadi supaya yakin orang beriman ini. Allahu Akbar. Segala macam keadaan yang Allah hantar supaya yakin orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah yang datang dari Allah, sengaja Allah hantar membentuk iman dalam diri kita, dalam diri kita. Allah, apalagi dalam juri nanti Allah Subhanahu wa taala masih kita risau bagaimana umat ini banyak keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Risau Nabi dahulu sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan dirimu kena orang tak beriman. Risau Nabi berfikir, Allah, sampai paman hadap Allah SWT muncul ini, datangi terus. Dia risau supaya masuk surga dapat dari Allah SWT. Karena sekali Abu Bakar saking risau terhadap seorang orang Yahudi yang tak beriman, tengah malam dia minta Allah SWT, tiba-tiba bangun. Tiba-tiba dia bangun, istrinya pun heran, kenapa engkau bangun? Saya risau memikirkan orang Yahudi sampai dakwah, kalau sempat dia mati tak buat iman, bagaimana saya bertanggungjawabkan ini? Allah, berisau lagi anak-anak tidur dia, tersentak pergi dakwah dia tengah malam tu. Digedor orang Yahudi, tok. Siapa? Abu Bakar. Mengganggu saya kata. Akhirnya Allah SWT, orang Yahudi keluar. Kenapa kau tengah malam mengganggu orang katanya? Kenapa mengganggu orang itu? Sebenarnya saya tidak mengganggu kau, kau yang mengganggu saya katanya. Kenapa begitu? Karena kau boleh beriman kepada Allah SWT. Kalau kau mati masuk neraka langsung. Allah sampai begitu akhirnya Yahudi mendapat hidayah dari Allah SWT. Ini risau ini. Allah Akbar. Dasar risau ini. Seorang pergi di pasar, ke pasar, hilang duitnya. Dia tak ngomong, risau aja kehilangan dia. Apa namanya? Spontan orang semua nanti risau juga dia. Padahal enggak dikasih taunya. Kehilangan apa, mencari apa, diam saya risau. Orang pun ikut-ikutan risau. Sama lah kita dengan Allah SWT. Kalau kita buat agama ini risau, betul dari sebagai risau Nabi, orang pun ikut-ikutan nanti itu. Allah risau.
Oh, didatangi, tak juga lagi. Orang ngomong, kenapa seringkali kau ke sana? Tak juga mau datang solat ke sana. Ayo kita temani. Saya yang dimaksud saja solat. Orang pun ikut-ikutan jadi. Akhirnya dah jadi solat. Datangnya ke masjid. Tak risau. Sambung Allah. Lagi jauh lagi kita keliling. So dunia ini risau, masya Allah. Dibawa risau sama pun cucurah hidayah di mana-mana. Allah. Dan Allah SWT lajibnya risau Rasulullah SAW yang diwariskan oleh para dai-dai Allah SWT. Jadi kita bukan hanya mengenal sunnah dari segi amalan, saya risau juga kerja, sunnah Nabi juga. Sekarang kita jarang zakar tentang risau Nabi, pikir Nabi. Bagaimana manusia beriman kepada Allah SWT, bagaimana manusia ini mati membawa iman, terhindar dari azab Allah SWT. Bikin Nabi juga bagaimana seluruh manusia ini masuk surga Allah SWT, terhindar dari neraka. Dan bagaimana seluruh manusia ini melanjutkan usaha Nabi, melanjutkan kerjanya. Ini dikendaki supaya bagaimana manusia selamat, dapat hidayah hadap Allah SWT. Dulu hadap Allah SWT Maulana Ilyas rahmatullah alaih, ketika awal buat dakwah, awal-awal dulu kurang lebih hampir 10 tahun buat dakwah, baru dapat jamaah 3 hari kes lagi. Hari Allah SWT begitu senangnya dia, Allah, begitu yakin, rupanya risau dia kerja berbuah. Yakin dunia berubah, kata dia. Allah, saking girangnya lari lagi, dunia berubah. Yakin sebab 3 hari Allah SWT dunia berubah, kata dia. Terbukti Allah SWT. Kita dengar pernah Masya Bayat, asbab dari pertama jamaah keluar itu penjajahan di negara-negara lain putus berhenti. Asbab Maulana Ilyas mengeluarkan jemaah di Allah SWT. Jadi penjajahan sudah berhenti di mana-mana. Ini asal dakwah, dunia berubah. Sekarang jamaah bergerak ke seluruh alam, masya Allah. Risau, kerja, pikir, doa, pengorbanan. Allah Akbar. Allah SWT sayang kepada makhluk, sayang kepada orang beriman, diberikan beban kerja Allah supaya meraih surga yang tinggi, kenikmatan bersama para nabi. Allah Akbar. Jadi raja-raja Allah, jadi raja-raja surga Allah SWT nanti diberikan amalan yang dahsyat, dakwah, kerja yang hebat, kerja yang agung. Allah. Sekarang pemandangan kita sekarang perkara dunia yang hebat. Dunia nampak fadilah dunia, satu hari sekian ratus ribu. Allah. Dia tidak nampak bahawa sepagi sepetang kebaja Allah beda daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. Tidak nampak dengan Allah SWT. Allah Akbar. Debu-debunya saja dengan Allah SWT yang keluar Allah jadi tameng, asyik neraka. Dan juga dengan Allah SWT. Allah akan janjikan dengan surga, ampunan dan juga derajat yang agung Allah SWT. Ini tak nampak. Inilah karena kurang muzakarah, kurang kita mendengarkan, kurang kita mendakwakan. Jadi kita lebih betah lagi dengan dunia ini, dengan kerja dunia, lebih betah lagi berlama-lama dunia ini hanya Allah SWT. Allah Akbar. Allah SWT berfirman, Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang bertakwa itu ada kejayaan. Allah terjanjikan. Ayat yang lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang betul bertawakal kepada Allah, cukup Allah baginya. Allah. Berangkat 60.000 4 bulan, selesai juga cukup. Dia ditanya bagaimana tinggal, tak ada. Jangan pikirkan kamu, biarkan Allah yang mikirkan kamu. Berangkat 4 bulan. Inilah cara mendapat kita keluar lah, ya kan. Keluar 4 bulan 40 hari. Datangkan itu yakin, takwa, tawakal Allah Akbar.
Kalau kita tak berangkat 4 bulan 4 hari, kapan kita bisa tawakal? Kapan kita belajar takwa? Kapan kita belajar iman, mendakwahkan iman, menyampaikan agama, merasa tanggung jawab terhadap agama ini? Man tashabbaha minhum, orang-orang yang siapa menyerupai satu kaum, maka akan digolongkan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Kita ikuti cara sahabat, kita ikuti cara Nabi yang akan dibangkitkan, digolongkan dengan para Nabi dan para sahabat. Allahu Akbar. Adil milik Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara faedah daripada bekerja dakwah ini, Allah akan jadikan nasbah hidayah kita. Allah berikan hidayah. Allah jadikan nasbah hidayah dalam diri kita. Dan juga adil milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga terakhir milik Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah memberikan dari telaga Kausar milik Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Maka beruntunglah orang-orang yang buat kerja dakwah nanti disambut oleh istiqbal Rasulullah SAW, diberikan langsung minum al-haud, dan dia minum dari telaga Kausar istiqbal Rasulullah SAW. Maka bergembiralah orang ketika itu hingga Allah SWT menyambut orang beriman surga. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allah ucapkan salam, keselamatan. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Azamlah kita, niat kita sampai akhirat kita buat dakwah ini. InsyaAllah. Azamlah kita siapkan anak dan diri kita, anak cucu kita yang Allah manahkan untuk melanjutkan usaha dakwah ini sampai kiamat. Amin. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala. Atau termasuk kita doa ya. Sampai datang juga Bismillah, Allah berikan hidayah juga. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.